Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maswar Service Channel ya, channel YouTube yang saya buat ini, dan akan menyampaikan beberapa hal. Baiklah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Maswar Service ini bisa berkembang dan lebih semangat untuk membuat konten-kontennya. Terima kasih, selamat menyimak video kali ini. Sahabat sekalian, jika mendengar kata listrik, mungkin pikiran kita sudah tertuju pada lambang listrik PLN yang bergambar petir itu, atau jaringan distribusi, jaringan ke rumah-rumah, kemudian peralatan listrik dan sebagainya. Tapi mungkin kita lupa ya, bahwa sebenarnya aki, baik itu aki basah yang bisa diisi ulang itu, ataupun aki kering, kemudian baterai kotak yang 9 volt seperti ini, lalu ya ini baterai 1,5 volt yang sudah lama kita kenal untuk lampu senter. Ini juga merupakan sumber listrik. Membahas tentang listrik, kalau untuk penerapannya dalam sehari-hari itu kita sudah tidak asing lagi ya, ada peralatan listrik di rumah-rumah kita, hampir semuanya sudah ada ya, mulai dari meteran listrik atau kWh meter, kemudian kabel-kabel listrik, kemudian ada listrik mati ya, dan sebagainya. Itu kita paham, tapi sebenarnya kalau ditanya apa sih listrik itu, yang kita harus mempelajari lebih jauh. Kalau sumber listrik seperti ada generator, ada aki, itu juga sumber listrik, itu tahu. Tapi sebenarnya listrik itu apa ya, nanti kan ada teori tersendiri ya. Jadi seperti kita waktu sekolah dulu ya, kan di SD itu ada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang kemudian saat kita SMP itu dipecah, ada biologi dan fisika. Nah, listrik itu ada termasuk di pelajaran fisika, itu salah satu dari pelajaran fisika. Dan apabila kita melanjutkan sekolah di STM jurusan listrik, itu dibahas lebih detail lagi. Nah, jadi karena listrik itu karena kan ada dua macam, ada yang kategori listrik arus lemah, ini elektronika, dan arus kuat. Nah, itu mulai dari instalasi, distribusi, dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada cabang-cabang tersendiri ya. Tinggal kalau kita belajar di mana yang kita dalami, itu bisa dipakai untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bermanfaat. Tapi kalau sebagai pengetahuan ya, tidak ada salahnya ya, mulai yang arus lemah itu bagaimana, arus kuat bagaimana, itu untuk sebagai pengetahuan, itu tidak ada salahnya kalau kita pelajari, meskipun tidak semuanya itu kita praktekkan sesuai dengan teori, mengingat situasi dan kondisi yang ada. Nah, itu baiklah, akan kita pelajari sedikit demi sedikit, karena memang ilmu itu sebenarnya banyak sekali, sedangkan yang kita punya itu hanya sangat sedikit ya. Jadi harus sedikit-sedikit, dan untuk langsung paham juga sulit juga sih, karena seperti sekolah di STM saja itu
yang dari dasar di SMP sudah 3 tahun, di STM ditambah lagi 3 tahun, apalagi kalau yang sudah sarjana udah lagi didalami. Jadi kalau untuk langsung mengerti dengan secara singkat, apalagi cuma di YouTube yang durasinya hanya sekian menit, nah itu kalau memang belum jelas ya bisa dimaklumi, mungkin bisa nanti bertanya ya di komentar, dan diusahakan untuk mencarikan referensinya sehingga bisa disampaikan pada video-video berikutnya. Ya, selamat menyimak lagi ya yang akan saya sampaikan. Dibaca dari sebuah referensi, listrik adalah fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Adapun muatan listrik sendiri ya seperti gambar tersebut, ada muatan positif dan muatan negatif. Ini bisa juga disebut dengan atom. Adapun atom yang dibangun oleh partikel-partikel subatom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron terletak di dalam inti atom, sedangkan elektron itu berada di dalam ruang kebolehjadian di sekeliling inti atom. Jadi elektron itu bermuatan negatif, kalau proton itu positif, dengan neutron itu adalah netral atau tidak bermuatan. Kemudian massa proton dan massa neutron itu ditetapkan sama dengan 1, sedangkan massa elektron itu adalah 1/1836 kali massa proton. Massa elektron jauh lebih kecil dibanding massa proton. Dengan demikian, massa elektron dapat diabaikan terhadap massa proton. Massa neutron sedikit lebih besar dari massa proton. Dan dari ketiga partikel pembentuk atom ini adalah tergolong partikel dasar penyusun atom. Massa atom dan neutron hampir sama, sedangkan massa elektron jauh lebih kecil. Penguatan elektron dan proton sama besar namun berbeda tanda, sedangkan neutron tidak bermuatan atau partikel netral. Nah, ini sedikit mengenai muatan listrik. Jika dikaitkan dengan sumber tegangan, contohnya adalah baterai atau aki. Nah, jadi seperti ini ya, baterai kutub atau plus adalah bermuatan positif dan yang sebagiannya adalah negatif. Jadi jika dirangkaian tertutup maka akan mengalir seperti ini. Ini adalah hambatannya atau bebannya yang mempunyai nilai resistansi atau ohm ya. Dan ini adalah arus, arus tanda panah-panah ini. Nah, ini adalah arusnya ke sini. Nah, untuk lebih pahamnya ini saya analogikan ya. Diperumpamakan ibaratnya sumber tegangan itu adalah sebagai bak air ya, yang besar, lalu beban, nah ini adalah ini misalnya wadah air yang akan diisi. Nah, maka air kan akan mengalir ya dari besar ini melewati pipa lalu menuju ke sini, ke tempat ini. Pipa ini dapat diibaratkan sebagai ini konduktornya atau kabelnya untuk memainkan. Kemudian ada ini batu ya, batu di batu, contohnya dikasih batu. Nah, ini adalah R-nya atau hambatannya. Jadi air itu mengalir tapi ada hambatan. Semakin besar hambatannya maka yang mengalir ini semakin kecil. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi apabila R-nya ini semakin besar maka arus yang mengalir ini juga semakin kecil. Ya, analogi ini pernah saya sampaikan di Facebook. Ini ada yang membantah, katanya kurang tepat. Ya, boleh lah, nggak apa-apa. Tapi intinya agar kita lebih untuk sebagai gambaran bagaimana sebenarnya
arus listrik itu, nah itu semacam ini, tapi dari yang berpotensial tinggi ya, bermuatan tinggi ke yang rendah mengalir ini. Nah ini adalah ibaratnya konduktornya, dan ini adalah istilahnya hambatannya atau bebannya ya. Semoga dengan analogi seperti ini bisa dipahami. Ini belum membahas mengenai angka-angka ya, nanti di bagian lain akan dibahas mengenai penghitungan mengenai volt, ampere dan ohmnya ya. Untuk materi kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, subscribe, komen ya, dan share, sehingga untuk membuat videonya biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Oke sahabat semuanya, demikianlah tadi materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.